ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik Ustaz, dahulu saya sebelum berhijrah, saya adalah termasuk orang yang gemar bermain alat musik. Namun setelah saya mengenal sunnah dan mulai paham hukum terkait alat musik, maka perlahan saya mulai meninggalkan bermain alat musik tersebut. Nah, pertanyaan saya Ustaz, apakah yang harus saya lakukan terhadap alat musik saya saat ini? Apakah harus saya memusnahkannya dengan cara membakar atau semisalnya? Atau bolehkah apabila saya menjualnya kepada orang lain? Terima kasih Ustaz, itu saja. Jazakumullahu khairan. Ya barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita semua di atas sunnah dan menjadikan kita semua selalu bersyukur terhadap anugerah dan nikmat. Itu nikmat tatkala Allah memberi hidayah kepada seorang, mengenal kekeliruan yang dia jatuh di dalamnya lalu dia berhenti, maka itu nikmat. Sisa disempurnakan hal tersebut. Jadi kalau ada alat-alat itu kecenderungannya mungkin kadang kebiasaan lama akan memancing seseorang kembali kepadanya. Dia menjauh dari hal tersebut, tapi dia nggak boleh menjualnya kepada orang. So, kalau dia jual kepada orang, walaupun orang itu misalnya non-muslim atau orang yang juga masih bermaksiat bermusik, itu artinya kita membantu mereka di dalam dosa, di dalam maksiat, memberinya alat untuk berbuat maksiat. Allah telah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan, dan jangan menjadi sebab seseorang itu jatuh di dalam kekeliruan, apakah dengan menjual, dengan memberi, atau yang semisal dengannya. Kemudian yang kedua, alat-alat musik itu ada yang kalau dipisahkan itu bisa berupa kayu, batangan kayu misalnya, kayunya bisa dimanfaatkan untuk hal tertentu pada hal yang halal. Nah, pada jenis yang seperti itu nggak ada masalah, sebab diambil bagian tertentu terus dia berubah menjadi sebuah benda yang tidak ada hubungannya sudah dengan musik pada hal yang dihalalkan. Itu dibolehkan. Tapi kalau dia tidak bisa seperti itu, maka dia mohon pertolongan kepada Allah, dia bakar alat-alat musik yang ada, dia musnahkan agar supaya dia dapat pahala ya terkait dengan mengingkari kemungkaran dan berlepas diri dari kemungkaran. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ustaz, apakah hukum sholat sunnah saat azan berlangsung? Apakah kita harus menunggu sampai selesai azan baru kita sholat? Atau bisa saat azan kita sholat? Kalau adhannya itu adalah adhan sholat biasa, menjawab adhan itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat disunnahkan. Karena di dalam hadits riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida falyaqul mithla ma yaqulu al-muadzin." Apabila salah seorang di antara kalian mendengar adzan, hendaknya dia ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Itu perintah ya, asalnya perintah itu menunjukkan kewajiban. Hanya saja ada dalil-dalil lain yang menunjukkan di situ perintah penegasan saja, bukan perintah wajib. Iya. Tapi kalau adzan yang dimaksud adalah adzan sholat Jumat, misalnya khatib sudah di atas mimbar, muadzinnya adzan, dia belum sholat tahiyatul masjid, maka di posisi ini dia tahiyatul masjid saja, sebab menjawab adzan hukumnya sunnah. Iya, sedangkan mendengar khatib berbicara hukumnya wajib. Karena itu keliru ya di masyarakat kita, kalau masuk masjid khatibnya sudah di atas, terus muadzinnya sedang adzan, biasanya banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin berdiri menunggu selesai adzan, setelah itu baru sholat 2 rakaat. Itu keliru. Iya, sebab mendengar khutbah itu wajib, sedangkan menjawab adzan hukumnya sunnah. Ya, karena itu kita laksanakan di waktu sunnah, itu lebih cocok. Harusnya demikian. Maka dirinci di dalam 2 hal ini. Kesimpulannya, kalau adzannya di sholat Jumat, khatib sudah di atas mimbar, maka dia sholat saja.
ya dia nanti dijawab adzan setelah sholat dalam hatinya. Tapi kalau adzannya selain dari hari Jumat, maka sebaiknya dia dengarkan adzan dahulu, kemudian dia sholat, supaya dia kumpulkan 2 pahala. Pahala menjawab adzan dan pahala sholat sunnah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.